Halo, selamat datang di channel saya Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas tentang berita XRP hari ini ya, dan korelasinya antara XRP dan Dogecoin, karena ini sangat mempengaruhi harga XRP hari ini begitu. Nah, di sini kita lihat dari segi market cap saja ya. XRP sudah kembali ke posisi awal sebelum gugatan SEC, yaitu di ranking 4. Dan sekarang kapitalisasinya sudah 19 miliar US dollar ya, sudah mengalahkan Polkadot dan lain-lainnya. Bahkan ini bisa saya bilang sudah mendekati Tether USDT malah ya, sebagai koin internasional untuk transaksi antar exchange dunia ya, USDT ini. Gila juga sih kalau XRP sudah menyalip Tether USDT ya, bisa dibilang XRP ini tidak meragukan bisa mencapai ke 5 dolar sih sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat dari harga sekarang ini kan sudah 0,4 ya. Dan apa yang menyebabkannya begitu ya. Di sini kita lihat di grafik ya. XRP ini sudah 6.380 ya. Sudah sangat tinggi sekali gitu untuk saat ini ya, berita saat ini, dan dilihat dari technical Fibonacci gitu ya. Sudah mendekati area resisten yang cukup dekat ya, bisa dibilang nih di 7.100. Jadi ini saya sarankan ya, gimana ya, harus berhati-hati sih sebenarnya ya, karena ini adalah pengaruh dari FOMO Dogecoin dan salah satu perusahaan GameStop ya, yang baru-baru ini lagi heboh juga ya sampai ke media Indonesia gitu. Dan bisa dibilang sebuah perusahaan abal-abal ya sebenarnya GameStop ya, tapi bisa melonjak gitu berkali-kali lipat gitu ya. Dan itu dipengaruhi oleh bapaknya pumper dunia ya, yaitu Elon Musk. Dan sini kita lihat ada beritanya ya, kalau itu memang sebuah pump gitu ya. Di sini kita lihat beritanya adalah after the GameStop saga, Dogecoin pump and Elon Musk putting Bitcoin in his bio ya. Di sini kita lihat di apa namanya, Twitternya dia. Dia membuat hashtag Bitcoin gitu. Ini sangat mempengaruhi XRP tentunya di sekarang ini gitu. Itulah yang membuat XRP itu terjadi kenaikan yang agak signifikan ya, mencapai 80% gitu. Kalau kita lihat dari segi teknikal tadi ya, XRP ini sebenarnya sudah membentuk apa ya, breakout ya setelah sideways panjangnya gitu ya. Dia sudah menembus resisten yang ada di 4176 gitu, dan sekarang membentuk support baru yang sangat kuat sebenarnya. Jadi kalau dilihat di sini ya, sebenarnya kalaupun terjadi XRP ini penurunan yang tajam, tampaknya sudah tidak akan mampu menembus di angka 4.400 gitu. Kayaknya udah sulit untuk kembali ke harga 3.800 gitu, udah agak sulit gitu. Apalagi hari ke depan ini kan sudah memasuki bulan Februari ya. Di situ akan terjadi persidangan yang sangat sengit antara SEC dan XRP gitu ya. Dan ini juga salah satu yang menyebabkan XRP ini terjadi lonjakan yang cukup signifikan ya dalam waktu dekat ini. XRP rebound with 80% ya, search as Ripple defend currency gitu. Jadi Ripple tetap mempertahankan gitu bahwa dia adalah mata uang gitu ya kepada SEC gitu. Dan itulah yang membuat juga yang lonjakan itu terjadi gitu ya. Seperti kita lihat di sini dari 0,2 ya sampai sekarang malah di 0,4 malah ya. Udah terjadi 80%, malah ini kalau saya bilang sudah hampir 100% ya di harga sekarang gitu. Jadi kita sebagai pemegang XRP ya tentu saja membuat sebuah kekuatan juga sebenarnya kepada XRP ini gitu, hingga peringkatnya itu sebagai koin yang 10 besar tetap bertahan dan bahkan kembali ke posisi awal, yaitu di ranking 4 gitu. Itulah yang mempengaruhi harga XRP hari ini. Karena kita tahu ya, kalau dilihat dari market Indonesia, Dogecoin kan terus terjadi penurunan nih. Kenapa seperti itu ya, memang waktunya dump,
memang waktunya turun, memang waktunya take profit bagi mereka yang ngepump gitu. Dan itu beberapa keuntungan-keuntungan itu kan ya sedikit tidaknya pasti mengalir ke XRP karena dipengaruhi oleh berita-berita seperti ini tadi, GameStop saga, Elon Musk mengganti bio-nya jadi hashtagnya Bitcoin gitu, itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi ini sebenarnya zaman FOMO nih saya lihat nih, zaman apa ya, banyak berita-berita cuitan nih, kayaknya perang cuitan nih saya lihat nih lama-lama nih. Jadi kita harus berhati-hati ya, tetap waspada gitu ya, seperti harga sekarang nih kalau mau ngambil gitu ya. Ini kan terjadi pantulan nih baru saja di 6313 ya. Jadi ini kan resisten menurut Fibonacci ya. Mungkin terjadi pantulan gitu sesuai Fibonacci ini juga gitu. Ya kita tunggu aja koreksi kalau mau masuk sekarang gitu. Tapi kalau saya pribadi sih tidak lah ya, tidak melakukan apa-apa nih, tidak melakukan buy dan tidak melakukan sell gitu. Saya tetap holding aja lah. Saya tetap hold terus sampai berita XRP dengan SEC ini tuntas gitu. Karena itulah puncak dari keadaan XRP sekarang gitu, Ripple dan XRP ya. Itu puncaknya gitu. Kalau berita itu sudah tuntas, baru kita bisa bermain di XRP. Apakah mau main TikTok, apa gitu ya, jual beli jangka pendek ya, atau menunggu sampai harapan kita bersama $5 atau ke $3 gitu ya. Terus kita take profit, baru kita bermain trading lagi dalam XRP ini khususnya ya. Nah di situ ya kita, kalau saya pribadi ya menunggu, kalau Anda ya terserah. Karena saya di sini tidak bisa memberikan saran sih sebenarnya. Apakah mengambil posisi buy atau sell itu tergantung posisi Anda di sini gitu. Tapi saya beberapa memberitahukan bahwa support yang ada sekarang ini adalah di 4415 dan ini agak sulit ditembus kembali menurut di penurunan XRP ini gitu. Tampaknya tidak bisa. Saya kasih saran ya, Anda bersabar aja di posisi ini kalau Anda mau trading jangka pendek ya. Tunggu di harga di 5.000 atau harga di 4.500-an gitu, Anda mengambil posisi buy gitu dan dijual lagi di harga 6.000-an gitu. Iya, itu silahkan aja. Tapi saya merasa ini belum akurat gitu karena ini pergerakan grafiknya berdasarkan FOMO ya, berdasarkan FOMO yang berita-berita yang tidak alami gitu ya. Namanya pasar itu kan namanya harusnya alami ya, jual belinya itu alami gitu. Kalaupun terjadi pump besar gitu ya, ya disitulah saatnya si para pedagang itu lebih sigap gitu apa yang harus dilakukan gitu. Itulah sekilas untuk XRP ya. Jadi kalau kita lihat Dogecoin yang tadi mempengaruhi XRP, saya bilang ya tentu saja karena kenaikan dari Dogecoin ini kan sampai 1000% nih kalau nggak salah ya, kalau dilihat dari harga terakhirnya si Elon Musk ya. Kan Elon Musk ngepam ya dari 44 menjadi 120-an waktu itu ya, di posisi ini sekitar di sinilah ya. Posisi pumpnya itu di sini waktu Elon Musk tuh. Nah, kalau dilihat dari sini sampai ke harga 1000 kemarin kan itu sudah 10 kali lipat ya, 1000% ya kenaikannya. Dan sekarang terjadi panen ya bagi mereka yang sudah berhasil ngepam itu ya. Mereka sudah jual ya. Dan beberapa keuntungan itu mungkin kalau mereka lihat kan pada waktu itu XRP sebenarnya harga bawah ya di 3.800 ya kalau dilihat dari resisten dan supportnya di grafik yang tadi gitu. Di sini kan kita lihat di harga 3.800 nih, di area bawah nih, di yang merah ini nih. Ini kan area bawahnya XRP ya. Kalau beberapa trader kan yang mengerti trading itu kan mereka tahu nih loncatan-loncatannya begitu ya. Umpamanya mereka sudah melakukan penjualan di sini nih dan mereka untung take profit ya. Ya kan mereka punya dana nih. Kalau kita rupiah nih, kalau mereka mungkin USD gitu ya. Mereka masuk lagi membeli di XRP. Karena ini korelasinya ada gitu. Karena yang saya dengar juga ada berita ya, saya udah lupa situsnya. Katanya XRP Army dan komunitas Dogecoin itu sebenarnya agak dekat gitu merekanya gitu di negara Amerika sana ya. Dan beberapa di grup-grup Twitter dan kita lihat di Twitternya Dogecoin dan XRP Army apa gitu, mereka kelihatan komunikasinya begitu. Kelihatan retweet apa gitu. Kelihatan mereka agak ada kekompakan begitu. Jadi
masuk akal sekali gitu. Sebenarnya tadi saya baca berita gitu, saya belum tahu, lupa situsnya gitu. Jadi katanya ada pengaruh dari damnya Dogecoin ini hingga terjadi perpindahan aliran dana ke SRP gitu pada waktu dam di sini ya, sekitar tanggal sekitar kemarin lah pas damnya gitu ya. Di dam dan terjadi keuntungan dan mereka membeli lagi yang namanya XRP ini gitu, dan terjadi XRP pun kenaikan juga gitu ya. Terjadi kenaikan juga gitu karena mereka beli di harga bawah. Dan dikaitkan dengan berita yang tadi. Kalau di Twitternya Ripple ya, kalau dia mempertahankan, menjawab lah gitu namanya, menjawab kepada SEC bahwa dia itu memang mata uang gitu. Dia mempertahankan lah gitu, dia merespon gitu kepada SEC gitu, bahkan merespon juga masalah dendanya apalagi charge-nya gitu ya. Kurang lebih seperti itulah gitu pergerakan alur dana itu semuanya begitu. Dan kalau kita lihat sekarang market volumenya Dogecoin sudah mulai menurun terus gitu ya, sampai 192 kalau nggak salah, kemarin 200-an miliar kalau nggak salah, 240 miliar gitu sampai 300 miliar gitu. Nah ini kalau tampak di sini kan sebenarnya memang kebetulan pindah ke SRP nih volumenya nih. Sudah mendekati, malah sebentar lagi SRP nih yang nomor satu nih volumenya terbesar. Nah di sini kita kan bisa mengambil tindakan ya, seperti saya bilang tadi, kalau Anda mau ngambil posisi buy, ya kalau amannya, karena saya sebenarnya tidak mau memberi saran di sini, tapi kalau Anda mau melakukan tindakan dan mau memaksa meminta saran, ya saya sarankan mengikuti technical Fibonacci ini. Ambil di harga 5 ribuan gitu, di 5.100 atau di harga 4.700-an. Ambil posisi buy di situ. Kalau sekarang ini ada ambil posisi buy, resikonya sangat tinggi, akan terjadi koreksi lagi seperti sebelum-sebelumnya nih. Terjadi kenaikan sampai ke 600, kemudian terjadi lagi koreksi ya. Ini kan udah kayak pingpong nih. Nih. Terjadi koreksi lagi di sini gitu. Terus terjadi pumping lagi. Nah, ini yang saya saksikan, nanti terjadi koreksi lagi di sini. Nah, makanya saya sarankan kalau mau mau masuk ya, kalau Anda mau main jangka pendek nih, ya tunggu aja di area 5.200 lah maksimal gitu, atau di 5.000, iyalah di 5.400 lah. Saya toleransi kalau bisa gitu. Tapi saya nggak menjamin ya. Ini hanya analisa berdasarkan Fibonacci aja nih saya lihat nih. Kalau saya sih pribadi, saya tetap hold aja. Saya kemarin paling menambah dana juga di lama sih, udah di harga 2.500 saya langsung timpakan aja nih dana ke situ. Terus di harga 3.600 juga saya timpakan lah, saya tambah-tambahin aja secara bertahap gitu ya. Dana saya masukin ke XRP gitu. Karena saya masih optimis dengan XRP gitu. Karena beberapa video saya yang lalu ya di channel saya ini, Anda boleh subscribe untuk melihatnya ya. Beberapa saya baca beritanya itu memang banyak yang mendukung sebenarnya. Bahkan sebenarnya kalau dilihat situasi sekarang ini, SEC ini justru kayak tersudut gitu. Kayaknya dia itu kayak melakukan tindakan konyol gitu. Dan itu tentu saja bisa membuat mental mereka itu surut gitu. Dan mencabut gugatan itu bisa aja gitu. Bisa aja menyerah gitu di persidangan nanti. Dan kita ketahui ada 21 pengacara yang sudah dikerahkan oleh pihak Ripple ya untuk menghadapi SEC gitu. Dan pemerintah Inggris juga mendukung, dan proyek-proyek XRP juga masih tetap jalan, di United Emirat Arab juga jalan, di India jalan, bahkan sampai ke bank sentralnya mereka begitu ya. Itu kan sebuah hal yang positif begitu. Jadi kalau bagi Anda yang holder yang jangka panjang, ya sebenarnya ya udah tahan aja. Dan bisa dibilang banyak XRP Army juga melakukan hal yang sama begitu. Jadi XRP Army itu juga memang para holder juga pada the strong hand gitu ya. Tangan kuat untuk memegang XRP ini gitu, tanpa menjual dan bertransaksi lah gitu maksud saya. Karena mereka masih yakin dengan kenaikan XRP ini gitu, dan itu banyak orang meyakini itu gitu. Dan kenapa tidak bagi kita ya. Jadi kalau saran saya, jika Anda bingung gitu kan, saya mau trading nih day harian, penghasilan harian gitu, bikin akun satu lagi aja. Saran saya kalau Anda mau trading, buka akun di Binance saja.
kalau di Indodax ini kita lihat ya baru-baru ini ya sering terjadi kendala ya, maintenance terus gitu ya. Dan ada postingan FB di FB juga dari Oscar Darmawan, beliau juga mengatakan serangan DDoS, attack DDoS katanya ya. Kita kan tidak mengerti karena kita bukan IT coding ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita untuk trading gitu sebenarnya itu hal yang tidak nyaman sebenarnya. Jadi saya sarankan di Binance saja. Di Indodax ini lebih ke arah jangka panjang lah kalau Anda mau gitu. Bikin 2 akun aja itu hal yang biasa itu sebenarnya. Hal yang biasa kita memiliki 2 akun, 3 akun gitu. Jadi ada akun khusus untuk investasi jangka panjang 10 tahun gitu ya. Terus ada akun khusus untuk trading harian gitu. Dan ada khusus untuk akun yang middle term gitu, kira-kira target sebulan atau 2 bulan gitu, beli sekarang 2 bulan kemudian dijual gitu kalau udah menyampai target harga gitu ya. Itu hal yang biasa, silakan aja gitu di Binance atau di rekeningku. Tapi saran saya kalau mau main trading itu sebenarnya lebih baik di top one dunia aja lah ya, kayak seperti Binance gitu. Kalau Anda mau scalping apalagi ya dengan cara cepat gitu, beli sekarang 2 jam kemudian jual lagi, saran saya di Binance saja, jangan di Indodax. Takutnya Anda kecewa nanti. Saya juga tidak pernah trading cepat di Indodax sih. Sebenarnya saya lebih ke middle dan long gitu mainnya gitu. Kalau untuk main scalping cepat gitu, saya lebih menyarankan di Binance lah, lebih cepat dan stabil gitu. Biar saya lihat beberapa komen di bawah juga banyak yang mengeluhkan begitu. Sayang sekali sebenarnya, seharusnya Anda sudah untung tapi tidak jadi untung gitu. Kayak sudah melawan hukum alam jadinya ya. Ya, jadi itulah ya. Jadi kita fleksibel aja gitu bersikap dalam bertrading ini gitu ya. Nah, inilah tadi saran saya ya, kalau Anda mau ngambil posisi buy, ambil di area golden buy menurut Fibonacci teknikal aja. Kalau untuk Dogecoin bagi yang nyangkut ya gimana ya, saya bilang ya, kemarin saya bilang hati-hati. Tapi kalau Anda merasa gelisah gitu ya, kalau Anda masih punya dana, kalau Anda masih melakukan manajemen money yang baik, ya sebaiknya Anda beli lagi sebenarnya. Tunggu di penurunan yang saya bilang ya, video sebelum ini Anda boleh lihat detailnya di harga berapa baiknya untuk mengambil ya. Karena ini sebenarnya kemarin kalau nggak salah saya sudah bilang ada support terkuat di sini, double bottom nih yang merah 2 ini. Ini support terkuatnya, ini mereka nih sekitar 170-an ya. Di sini tepatnya di sinilah 171 gitu harganya. Itu sulit, sudah tidak akan mungkin kayaknya penurunan terjadi kecuali ada berita yang sangat buruk gitu. Inilah sekilas ya beritanya ya tentang SRP dan korelasinya dengan Dogecoin nih. Jadi ada hubungannya nih kalau kita lihat nih volume yang tadi saya ulang sekali lagi ya. Volumenya ini Dogecoin ini berpindah ke XRP gitu dan ke Bitcoin. Jadi kebanyakan para trader itu selalu berpindah dana itu antara situ aja gitu. Umpamanya ada pump, mereka untung, pada saat untung mereka langsung melempar uangnya itu ke, kalau nggak ke XRP, ke Bitcoin atau ke Ethereum gitu. Nah di sini kita lihat larinya ke XRP gitu. Mungkin karena sekarakter kali ya, dengan harga per koin itu murah gitu ya. Jadi beberapa orang kan ya larinya ke situ aja gitu, ke koin yang lebih murah aja. Karena kita tahu Bitcoin kan lagi naik-naiknya juga ya, naiknya perlahan nih gara-gara cuitannya Elon Musk. Mungkin ya tidak terjadi perpindahan yang signifikan ke Bitcoin begitu ya. Pindahnya hanya ke dominasinya ke XRP gitu. Jadi tidak semua seperti itu, tapi sedikit tidaknya mempengaruhi gitu. Karena kan ada beberapa berita ini tadi ya, Dogecoin Pump dan Elon Musk putting Bitcoin in his bio Twitternya dia gitu ya. Nah itulah sekilas ya. Jadi ini kan sudah mendekati ya berita tentang XRP Ripple ini dengan SEC ya. Nanti akan saya segera membuat berita terkininya gitu. Jadi jangan lupa subscribe ya. Silakan di-share juga untuk membahas bagaimana perkembangan dari koin ini dan kondisi pasar yang ada sekarang ya. Silakan di-share dan Anda boleh silakan diskusi dengan teman-teman dan keluarga terbaik Anda. Siapa tahu ada masukan dari mereka. Untuk selanjutnya silakan subscribe untuk mendapatkan info selanjutnya. Tampaknya XRP sangat menarik di bulan Februari ini untuk dibahas ya. Jadi kita harus tetap fokus pada informasi-informasi terkininya gitu. Karena kita tidak tahu nih, saya mau ngomong apa juga kalau di Amerika sana, kalau di luar negeri sana, dan pihak-pihak yang di
back office-nya Ripple dan SEC itu berkata lain atau di pengadilan mengatakan XRP menang, ya bisa aja namanya pasar ini ya tembus. Mau ngomong apa juga, teknikal juga tembus semua. Dari berita sekilas ini saya ucapkan selamat profit ya bagi yang pemegang Doge, bagi yang sudah menjualnya. Memang itu suatu hal yang rezeki yang sangat tidak mungkin gitu ya, tapi jadi mungkin gitu. Dan terima kasih telah mengunjungi channel saya ini. Dan semua analisa yang saya berikan ini berdasarkan informasi dari luar negeri, bukan dari saya, tapi sedikit tidaknya ada sedikit pengalaman saya berikan dari saya. Sedikit kurangnya mohon dimaafkan bila Anda merasa tidak tepat beberapa analisa saya, karena seperti yang selalu saya bilang, carilah referensi lain untuk mengkonfirmasi keputusan Anda, karena semua beberapa YouTuber-YouTuber yang ada di tempat lain, di channel-channel lain juga harus Anda teliti semuanya gitu. Jadi Anda bisa lihat korelasinya juga seperti ini. Oke, salam profit.